Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami Nur Yaman Channel akan menyajikan kisah Nabi Hud alaihissalam. Tentunya semua pemirsa penasaran dengan kisah yang satu ini. Oleh karena itu, terus tonton videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menyajikan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke semuanya, mari kita mulai saja kisah Nabi Hud alaihissalam. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat bagi umat muslim. Sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekedar mengetahui 25 nabi dan rasul, tapi wajib pula mengetahui sejarah dan mengimaninya. Banyak sekali hikmah, pelajaran dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul dapat menumbuhkan rasa beriman kepada Allah Ta'ala melalui alam semesta, karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Selain itu, dapat pula menumbuhkan semangat dalam beribadah, karena kita memahami akhir kehidupan orang-orang dolim yang ingkar kepada Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi. Dalam Islam terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib untuk dipercaya dan diimani, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihissalam yang merupakan nabi keempat yang berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan pelajaran dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran, surat Hud di ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad atau kami utus saudara mereka Hud dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Quran surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti? Quran surat Hud ayat 51. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadratul Maut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadratul Maut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadratul Maut.
Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadratul Maut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh alaihissalam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam, tetapi Hadratul Maut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Kabr Hud atau makam Hud. Di dekat Kabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi penziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang dolim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Syam bin Nuh atau kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpah dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat hingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri yang diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran surat Hud ayat 52. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad, selain diabadikan ke dalam Al-Quran surat Hud, juga diabadikan dalam surat Asy-Syura ayat 128 sampai 135. Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih keajaran yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Hud menjawab,
Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Hud ayat 54. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen, sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka, sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanyalah menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah sorak-sore kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turun hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada, seperti rumah, bangunan berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya, seperti serbuk kisah tentang angin topan menimpa kaum Ad. Diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan angin itu kepada mereka selama 8 hari 7 malam secara terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau mengembuskan napas terakhirnya. Pemirsa yang belum familiar dengan istilah mukjizat,
Mukjizat adalah suatu peristiwa, kejadian, ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun, sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mukjizat tidak. Berikut penjelasan mengenai 3 mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihissalam guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. Yang pertama, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam menurunkan hujan, di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat, hingga membuat ladang pertanian dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. Dan yang kedua, Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, yaitu hingga mencapai 130 tahun. Dan yang ketiga, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan dahsyat. Itulah diantaranya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Hud alaihissalam. Rupanya itu yang bisa kami sajikan dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.